Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Prima Yuda, NPM 17120012 dari kelas 7H. Di sini saya akan menjelaskan materi 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu materi 4, penambangan uang digital. Penambangan mata uang digital adalah sebuah kunci elemen yang memberikan mata uang digital untuk bekerja sebagai jaringan terdesentralisasi peer-to-peer tanpa dibuktikan otoritas sentral pihak ketiga. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang mendesentralisasi. Yang kedua, materi 5, revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia ini. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Yang kedua, neokolonialisme adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung. Kontrol tersebut bisa berupa ekonomi, budaya, atau linguistik, dengan mempromosikan budaya, bahasa, komporasi tertanam di budaya dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam membuka pasar di negara itu. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Selanjutnya, materi 6. Apa itu ideologi? Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat
dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau kelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak dicetakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Ideologi menurut para ahli. Yang pertama, Gunawan Setiarjo. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Yang kedua, Destutt de Treci. Ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran. Yang ketiga, Descartes. Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang keempat, dari Machiavelli. Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Yang kelima, Thomas H. Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Yang keenam, Napoleon. Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rival-rivalnya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta. Metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi abstrak dari pemikiran-pemikiran yang lain, dan metode untuk menyebarkannya. Perang ideologi. Perang ideologi adalah yang pertama, pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan. Yang kedua, cara hidup yang berusaha mewujudkan perubahan yang banyak dengan memanfaatkan jalur propaganda, pendidikan berpengaruh asing, program kebudayaan, dan infiltrasi. Pada dasarnya, perang ideologi itu sendiri tidak terjadi karena ideologi tersebut merupakan bungkusan dari ide saja yang kemudian strategi dan taktiknya untuk menjalankan suatu pemerintahan, arah kemajuan bangsa, dan sebagainya. Masing-masing negara mempunyai ideologi tersebut, tetapi bagaimana antara mendamaikan masyarakat, negara, dan luar negeri, semua menyangkut kepentingan-kepentingan. Contohnya, jika Indonesia berhubungan dengan Amerika Serikat, berarti Indonesia harus sesuai dengan ideologi Amerika, yaitu demokrasi. Jika meminta bantuan dari Amerika, biasanya dari Amerika menanyakan terlebih dahulu bagaimana demokrasinya. Jika tidak demokratis, maka Amerika akan mengurusi negara lain, bahkan menggusur pemimpin yang bagi Amerika tiran seperti Irak dan Libya. Amerika ikut menurunkan karena tidak sesuai kebebasan, paham kebebasan, dan liberalisme. Jadi perang ideologi ini adalah perang antara public relation, tetapi pada kenyataannya Cina yang komunis mengatakan bahwa ideologi itu
diibaratkan oleh kucing yang tidak memperdulikan atau sebagainya, yang terpenting dapat menangkap tikus. Jadi ideologinya mau dikatakan komunis, kapitalis, tidak ada urusannya untuk orang lain, sehingga Cina sekarang disebut kapitalisme negara atau state capitalism karena negaranya kebanyakan berdagang, membuat produk, dan mencari keuntungan. Yang ketiga, ideologi besar di dunia. Komunisme merupakan salah satu ideologi besar yang digunakan oleh beberapa negara di dunia ini. Fokus utama dari tujuan ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Ideologi komunis tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme, di mana baik dan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja. Selanjutnya, kapitalisme. Ideologi kapitalisme banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai oleh pihak swasta, di mana negara produk memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Para pengusaha ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminimal mungkin, sehingga untuk mencapai hal tersebut negara tidak boleh ikut campur dalam usaha mereka. Selanjutnya, anarkisme merupakan sebuah tatanan politik di mana dianjurkan tidak perlu adanya negara dan merupakan sebuah tindakan sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Terus liberalisme. Para penganut liberalisme ini percaya bahwa untuk menciptakan tatanan dunia yang bagus dan maju harus didasarkan pada kebebasan, baik kebebasan dalam pandangan politik bahkan agama. Selanjutnya, sosialisme. Paham sosialisme ini mungkin hampir sama konsepnya dengan paham ideologi komunisme, karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama, tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu. Konservatisme. Paham ini lebih memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan menentang keras adanya modernisasi dan globalisasi. Kemudian komunitarianisme merupakan paham komunis gaya baru atau dalam versi modern. Paham utamanya tetap sama dengan komunis klasik, yaitu menentang adanya paham kapitalis dan liberalis. Kemudian libertarianisme. Pada paham ideologi libertarianisme, warga negaranya sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan, terutama di dalam kebebasan individu. Kemudian Nazisme. Nazi merupakan singkatan dari nasional sosialisme, adalah satu paham yang berasal dari negara Jerman, di mana tokohnya yang sangat fenomenal adalah Adolf Hitler.
Kemudian nasionalisme merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Terus monarkisme merupakan paham di mana kerajaan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Kemudian fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan hal lainnya di negara tersebut. Terus demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki slogan kuat, yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan ras yang berbeda-beda. Tanpa ideologi dasar, tentunya masyarakat akan sulit untuk disatukan. Namun dengan kehadiran Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.